memberikan kepada kami kesempatan untuk beribadah, memuji dan membesarkan nama-Mu. Dan saat ini ya Bapa, kami menyediakan hati kami, pikiran kami, dan seluruh keberadaan kami untuk mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami ya Bapa, agar firman Tuhan itu boleh menghidupkan hati kami yang sudah lesu, hati kami yang sudah layu, bahkan hati kami yang sudah mati Bapa. Kami mohon Engkau sendiri memberikan Roh-Mu yang kudus, memberikan penerangan, pencerahan, sehingga kami boleh mengerti akan bagian firman-Mu. Dan Tuhan berkatilah hamba-Mu yang hina ini menjadi alat di tangan Tuhan saja, tidak lebih, sehingga nama Tuhanlah yang dipuji dan dimuliakan. Berkati anak-anak Tuhan, jemaat-Mu di tempat ini, agar kami boleh dilayakkan oleh Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan seluruh segenap ibadah pada pemberitaan firman pada hari ini ke dalam tangan Tuhan, hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus, Juru Selamat kami hidup. Kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu. Ya, terima kasih untuk yang diberikan kepada saya hari ini untuk dapat melayani Bapak Ibu untuk pelayanan firman. Ya, saya memang bekerja di kantor Kementerian Agama, tetapi saya tidak membawa label kementerian hari ini, tetapi saya membawa label sebagai hamba Tuhan, ya, yang diundang untuk memberitakan firman. Saya Ibu Flora Anggraini, sudah berkeluarga, anak satu masih kuliah di Bandung, dan satunya lagi siap untuk masuk di dalam kuliah lagi, ya, S1 baru lulus SMA. Saya bersyukur, terima kasih untuk Bapak Gembala, Bapak Pendeta Jimmy Pakasi dan Ibu yang sudah memberikan kesempatan, dan juga para majelis dan jemaat. Bapak Ibu, kita akan belajar satu bagian firman dari Matius 25, ya. Matius 25. Saya memberi judul adalah temanya, yaitu menggunakan talenta dengan bijaksana. Matius 25 ayat 14 sampai yang ke-30. Kita akan membaca bergantian. Saya terlebih dahulu ayat yang genap, Bapak Ibu Saudara, ayat yang ganjil, dan kita berhenti di ayat yang ke-30. Ya. Di situ Lembaga Alkitab memberikan satu tema besar, yaitu perumpamaan tentang talenta. Sudah menemukannya Bapak Ibu? Sudah ya, kita baca ya bergantian. Matius 25 ayat 14 sampai yang ke-30, nanti kita berhenti. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberkati dengan talenta, yang seorang lagi buat, dan yang seorang lagi satu, masing-masing menurut sanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, yang menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga, dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung-jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat,
aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Kau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan duduklah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu dalam daratan. Ini terimalah kepunyaan Tuhan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu saudara, seharusnya uangmu itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembalimu aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga dia berlimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap, di sana akan terdapat ratap dan gertak gigi. Saudara, Bapak Ibu, menurut firman adalah berbahagialah mereka yang mendengarkan firman, apalagi yang menjadi pelaku firman. Itu sangat berbahagia. Saudara, kita belajar tentang yang berjudul menggunakan talenta dengan bijak. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata talenta itu bisa diartikan sebagai kemampuan, ya, atau pembawaan bakat sejak lahir. Jadi talenta itu adalah suatu kemampuan, kecakapan, dan pembawaan bakat sejak lahir yang dimiliki seseorang, yang diberikan oleh Tuhan secara berbeda-beda. Jadi tidak semua orang sama, ya. Kita punya bakat dari sejak lahir. Lalu talenta juga adalah kombinasi antara suatu kemampuan dan bakat yang bisa dikembangkan. Jadi kalau Bapak Ibu punya bakat, misalnya bisa menyanyi, bisa dikembangkan, kursus gitu ya. Lalu juga bakatnya apalagi, melukis juga bisa kursus, pematung juga bisa kursus, ya, tari juga bisa kursus, dikembangkan. Jadi bakat itu nggak semua orang punya dan berbeda-beda. Talenta juga dikaruniakan merupakan wujud yang harus disyukuri dan juga harus dipertanggungjawabkan, karena tidak semua orang mendapat anugerah yang sama. Bapak Ibu, talenta ini adalah ukuran timbangan yang setara dengan 34 kilo atau juga bisa setara dengan 6.000 sampai 10.000 dinar, ya. Dan hari ini kita akan belajar dari Matius 25 ayat 14 sampai 30, yaitu perumpamaan yang Tuhan Yesus ajarkan tentang talenta. Mengapa sih, apa sebenarnya dari cerita talenta ini? Ya, talenta ini adalah coba lihat tuh, ya, perumpamaan ini. Ada seorang, ya, itu diumpamakan hal tentang kerajaan sorga itu seperti tuan yang mau bepergian, gitu. Pergi ke satu tempat, dia meninggalkan uang kepada 3 hambanya, ya, seperti yang ada di layar. Itu hamba pertama ada 5 talenta, hamba kedua ada 2 talenta, hamba ketiga 1 talenta. Mereka diberikan oleh sang tuan itu menurut kesanggupan, karena Tuhan itu mengenal, karena Tuhan itu tahu bahwa hamba-hambanya itu
sanggupnya sekian, gitu ya. Jadi diberikanlah. Yesus menceritakan perumpamaan ini adalah untuk apa sebetulnya, ya? Menggunakan talenta dengan bijaksana. Itu maksudnya apa sih, gitu ya? Nah, setelah Tuhan itu kembali, dia meminta pertanggungjawaban kepada ketiga hambanya ini, ya, dan memberikan, kita lihat 3 orang hambanya ini dipanggil, ya. Panggil hamba yang ke-1, waktu itu diberikan berapa? 5. Lalu menghasilkan laba 5. Jadi total berapa? 10. Berarti hitungannya dia mendapat keuntungan berapa persen? 100. Karena di dalam Alkitab tadi ada kata mereka menjalankan uang, ya, talenta itu dikembangkan. Jadi dijalankan, dikelola, ya, 5 jadi 10. Lalu yang hamba kedua diberikan 2 talenta menjadi 4, sama 100%. Tapi hamba yang ketiga ini diberikan 1, dia taruh di mana? Dikuburkan di dalam tanah. Bodoh benar, benar ya? Dikasih modal kan? Sama-sama menurut kemampuan. Tapi dia tidak jalankan. Nah, kalau yang di dalam hamba yang pertama itu dikasih 5, ya. Di dalam Alkitab New American Standard Bible itu diterjemahkan ada immediately, ya, immediately, ya, dengan segera. Jadi hamba pertama itu dia dengan segera dia kelola. Dia tidak membiarkan dirinya dengan malas-malasan. Dia dengan segera, ya. Itu ada di dalam Alkitab bahasa Inggris terjemahan NASB, itu dikatakan bahwa hamba yang pertama itu dia segera jalankan uang itu. Dia tidak mau berlama-lama. Lalu dia juga memberikan ada kata Yunani lagi di situ, ergazomai, diterjemahkan dia bekerja, ya. Dia bekerja, dia mengerjakan langsung tanpa berlama-lama. Ini 2 orang ini, ya. Terus mereka mempunyai laba sampai 100%. Lalu ada 3 hal, ya, tanda, ya, 3 hal ini. Tanda hambaku yang baik dan setia, kepadanya disandingkan, ya, hamba yang baik dan setia. Itu di dalam ayat 21 sampai 23. Di sana dikatakan kata setia dalam perkara kecil dan diberi tanggung jawab dalam perkara besar. Jadi bagus, ya, Alkitab sangat bagus, rinci sekali. Jadi orang yang sudah menggunakan talentanya dengan baik dan mengelolanya sampai dia kembangkan sampai 100%, itu Tuhan katakan sebagai hambaku yang baik dan setia. Ya. Jadi setia dalam perkara kecil, setia dalam perkara besar. Jadi Tuhan akan berikan perkara yang besar. Karena perkara kecil dia sudah mengelolanya dengan baik, dia mengerjakannya dengan setia. Ya. Lalu kita melihat lagi, setelah pulang kembali, Tuhan itu mengadakan perhitungan. Mana sini? Dipanggil lah. Evaluasi, ya. Mana pekerjaanmu? Seberapa kesetiaan dari hamba-hamba Tuhan yang mereka berikan ini, ya, diberikan oleh Tuhan ini? Bagaimana? Kepribadiannya itu bisa dievaluasi. Dikelola nggak harta yang diberikan? Jadi hamba Tuhan yang pertama datang, dia dengan bangganya, Tuhan, ini 5 yang Tuhan berikan, aku sudah kembangkan, aku sudah jalankan sampai beroleh laba 5 dan sekarang terkumpul jadi 10. Lalu dikatakan, good, ya, bagus, ini yang sebagai hambaku yang setia. Hamba yang kedua juga demikian. Tapi begitu hamba yang ketiga, ya,
si Tuhan ini sangat marah. Karena apa? Kita lihat lagi pada ayat 24 sampai 36. Ini ada istilah yang sangat menyedihkan pada hamba yang ketiga. Hamba yang ketiga ini disebut sebagai hamba yang jahat dan hamba yang malas, yang membenarkan dirinya. Itu ayat 24 sampai 26. Dalam perumpamaan tentang talenta, Yesus menceritakan tentang seorang hamba yang menerima 1 talenta, tapi ditaruh di dalam tanah yang kubur itu uang. Saya waktu menyelidiki bertanya, kenapa ini orang ketika dikasih uang malah dia taruh di dalam tanah? Gak habis pikir saya. Kalau orang yang 1 dan 2, hamba yang ke-1 dan yang kedua, dia langsung bekerja, dia langsung mengerjakan. Tapi hamba yang ketiga ini betul-betul adalah hamba yang malas, jahat. Saudara, kalau ada orang di sekitar kita yang kerjanya hanya tiduran, makan, minum, seneng gak kita? Seneng, gak seneng, ya kan? Benar, rasanya ngomong ketok itu kepala ya. Kalau bahasa orang timur itu bilang ditok itu ya kepalanya gitu ya. Kalau hanya makan, minum, tidur ya, gak ada kerjaan, mainin HP terus. Senang gak kita lihatnya? Senang. Saudara Bapak Ibu, di dalam hamba yang jahat dan pemalas itu, di dalam istilah bahasa Yunaninya adalah kata jahat itu ponere. Sedangkan kata malas itu oknere. Jadi kalau udah ada ketemu orang yang jahat, bilang itu siapa? Ponere. Coba ucapkan ponere, jahat ya. Kalau malas, oknere. Jadi kalau ada yang ketemu, oknere, oknere ya. Jadi gitu ya. Jadi orang yang jahat itu dikatakan ponere. Jadi kalau orang yang pemalas, dia bisa menghasilkan enggak? Enggak, nol. Dia tidak pernah bisa menghasilkan. Kalau orang yang mau berusaha, dikasih 5, itu dia akan cari jalannya. Dia akan memikirkan. Kalau orang berusaha kan, orang yang mau bekerja itu dia pikir ya. Misalnya dikasih uang 5 talenta itu bisa beli 1 ekor ayam, dia berpikir, ini 1 ekor ayam ini bisa dikembangkan berapa? Benar gak? Bisa 5 ekor kan? Yang 5 ekor ayam yang bisa dibeli. Dia kembangkan, dipotong 1 ekor bisa 10, bisa dijual jadi berapa? Jadi kalau orang yang mau bekerja, itu dia sudah memikirkan, merancangkan sesuatu. Tetapi kalau orang malas, dia tidak akan bekerja. Dia kubur itu uangnya di dalam tanah. Sini ada yang buka usaha. Tadi ada ibu ya, saya senang itu kalau datang itu agak pagi saya lihat sekitar. Ada yang berjualan. Kalau dia malas, dia tidak akan dapat uang. Betul? Iya. Pemalas itu hanya mau tidur, minta. Tapi kalau orang rajin, dia kelola sendiri. Jadi jangan marah ya kalau ada orang yang diberikan 5 lalu menjadi 10, lalu Tuhan bilang apa? Dikasih lagi perkara yang lebih besar. Kenapa? Dia akan diberi lagi, lebih banyak lagi. Jangan marah kalau ada orang kaya, tambah kaya dia. Karena dia bisa kelola. Sedangkan orang yang tidak bisa kelola tetap apa-apa? Miskin. 0 rupiah. Si hamba yang ketiga. Dia disebut apa? Jahat dan pemalas. Orang tidak bisa menghasilkan sesuatu, itu disebut hamba yang jahat, hamba yang pemalas. Lalu kita lihat tanda yang berikutnya, hamba yang tidak berguna. Alkitab menyebutkan di dalam ayat 27 sampai 30 adalah hamba yang tidak berguna, akan menghadapi penghakiman Tuhan, akan dicampakkan ke dalam neraka. Saudara, ngeri ya.
Jadi cerita talenta ini tidak sederhana, ya. Cerita ini mau dihubungkan tentang kerajaan surga. Perumpamaan ini dihubungkan dengan kerajaan surga. Jadi kalau orang, ya, tidak masuk di dalam kerajaan surga, sudah diberikan talenta, dia tidak kembangkan. Makanya dia disebut sebagai hamba yang tidak berguna. Hamba yang tidak berguna itu ditaruhnya itu di tempat apa? Kertak gigi. Saudara tahu kertak gigi itu istilahnya? Kertak gigi adalah tempat neraka, tempat itu orang tidak bisa hidup di situ dengan tenang. Kalau orang dengan kertak gigi itu biasanya apa? Ada yang kedinginan, ada yang apa? Hah? Iya, sakit. Itu orang yang tidak berguna itu tempatnya di situ. Kertak gigi. Sakit luar biasa. Sakit. Jadi Alkitab sudah membagi itu. Ya. Saudara, makna perumpamaan talenta yang ketiga yaitu hamba yang tidak berguna. Tidak berbuah dia tidak berbuah. Dia tidak pernah bisa menghasilkan sesuatu. Nah, jangan iri. Kalau ada orang kaya banyak, lebih banyak lagi kekayaannya. Karena dia kelola. Sedangkan orang miskin tambah miskin, dia tidak mengelolanya. Saudara, waktu puasa puasa itu banyak jualan apa orang-orang? Cola, es buah, gorengan. Saudara, orang Kristen tidak mau berbagian untuk bekerja itu. Kenapa? Malu. Tetangga saya itu jualan, dia pintar luar biasa, dikelolanya luar biasa. Dia buka di sini, nanti dia ajak saudara-saudaranya, temannya untuk bersama-sama berjualan. Kamu di sebelah sana, kamu di sebelah sana. Jadi satu komplek itu bukan hanya orang lain, tapi orang-orangnya sendiri. Hebat ya? Hebat. Bagi saya itu orang pintar mengelola. Jadi dia punya cabang di mana-mana. Walaupun hanya 1 bulan itu pekerjaannya, tapi dia bisa menghasilkan yang luar biasa. Ya, jangan orang Kristen itu jangan kalah, Bapak Ibu. Jangan kalah, jangan malu. Kalau malu itu kalau kamu jadi minta-minta. Kalau malu itu kalau kamu jadi pemalas, kerjanya minta. Senang nggak? Enggak. Jadi kita sekarang harus menggunakan talenta, bakat kita, kemampuan kita itu harus dipakai. Saudara, ada seorang yang bernama Bagong Kusudiarja. Ya. Ini orang luar biasa, tapi orangnya sudah almarhum ya. Matinya juga panjang umur, 90-an tahun. Dia tuh punya bakat tari. Dia sudah kuliah di Amerika ya, di Connecticut ya, di Amerika. Itu tahun 50-an, tahun 56 sampai 57, 2 tahun, 54 ya sampai 57 ya. 2 tahun dia sekolah, dia kembangkan. Saudara tahu kalau udah sekolah di luar negeri pada tahun itu bukan orang sembarangan. Dia orang miskin dari Jawa, tapi dia kembangkan itu. Sampai dia punya studio tari, sampai dia terkenal di luar negeri. Jadi sebenarnya jangan menghina talenta yang Tuhan berikan itu. Hanya menari, dia kembangkan sebagai seorang koreografer. Lalu dia kembangkan juga sebagai seorang aktor. Dia kembangkan lagi sebagai seorang pelukis. Dia tahu itu karya seni yang Tuhan berikan kepada dia. Bagong berhasil. Dia sampai disebut sebagai begawan Indonesia atau begawan seni tari. Siapa yang tidak pernah tahu itu? Yang anaknya yang bernama siapa itu?
Kartarajasa, Butet, ya, Butet Kartarajasa itu anaknya, Butet Kristen ya. Anak-anaknya itu menuruni satu jiwa karya seni yang luar biasa, bisa dijual itu sampai ke luar negeri tariannya itu sampai dia si Begawan Bagong ini pernah menciptakan tarian itu sampai 200. Pernah juga dia menciptakan satu tarian tentang kelahiran Isa Al-Masih, juga tentang kebangkitan Yesus. Itu dia pernah ciptakan. Jadi talenta itu bisa dikembangkan sama kita masing-masing, ya. Jadi cerita daripada perumpamaan talenta ini benar-benar kita bisa mengelolanya. Kalau ada anak kita, dia bisa punya kelebihan, itu cari, temukan sampai anak itu bertemu dengan bakatnya itu dan dikembangkan. Masih ingat ada seorang anak yang namanya Putri itu, matanya buta, ingat? Iya, dia buta tapi suaranya suara emas, sampai terkenal kan di luar negeri. Iya, itu bakat kita bisa dikembangkan dari 1 menjadi 5, dari 5 menjadi 10, dari 5 menjadi 10 menjadi banyak nantinya. Jadi bakat kita itu bisa dikembangkan. Lalu kita melihat lagi Bapak Ibu, dalam renungan yang kita pelajari hari ini, kita dapat melihat bahwa kita semua akan mendapatkan atau menghadapi penghakiman Tuhan. Ya, pada suatu hari nanti kita akan mendapatkan satu penghakiman daripada Tuhan. Sampai sejauh mana talenta yang sudah Tuhan berikan kepada diri kita sebagai sumber daya yang telah diberikan oleh Tuhan kepada kita, apakah kita sudah mengelolanya dengan bijak dan menghasilkan laba. Saudara, dari cerita perumpamaan ini bukan berbicara tentang uang, ya, tetapi sebenarnya adalah tentang kesetiaan. Setia enggak ketika diberikan talenta itu, dikembangkan enggak? Setia enggak? Itu poinnya ya. Kalau kamu setia, maka itu talentanya akan berkembang. Tapi kalau kamu enggak setia, talenta itu hanya dikubur di dalam tanah. Menyedihkan, bukan? Ya. Lalu kita refleksi diri, bagaimana kita bisa menggunakan talenta yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Bagaimana? Tiap orang pasti ada ya, ya. Saya tahu talenta saya apa. Saya ini bisa mempengaruhi orang. Dari perkataan saya bisa mempengaruhi orang. Bisa bicara. Kalau masak, ada yang bisa, chef? Ada? Hah? Bisa nggak? Bisa, cuman belum maksimal. Ya, bisa. Semua orang bisa masak. Tapi jangan malas aja ya. Tapi harus merefleksi diri kita. Apakah kita menggunakan talenta kita dengan bijak dan menghasilkan keuntungan dan menjadi berkat bagi banyak orang? Ya, apakah kita menyembunyikannya? Saudara, itu pemilik BCA siapa? Hah? Tahu? Pemilik BCA? Itu cabangnya banyak ya, dari Sabang sampai Merauke. Itu Tuhan berikan kepada itu anak Kristen ya, orang Kristen. Diberikan luar biasa. Kalau dia tidak kembangkan, berapa banyak dari BCA itu menampung karyawan sekian ribu, betul? Iya. Dari talentanya itu dikembangkan. Dia pandai mengelola keuangan sampai
atau mendirikan WC dan banyak mempekerjakan orang, hidupnya menjadi berkah. Saudara, biarlah kita rindu hidup kita pun menjadi berkat bagi banyak orang. Hal yang ketiga, refleksi diri kita adalah apakah kita siap untuk mempertanggungjawabkan diri kita saat kita menggunakan talenta. Ya, karena ingat, talenta itu harus dipertanggungjawabkan Bapak Ibu. Saudara-saudara, biarlah kita harus ingat bahwa Tuhan telah memberikan kita talenta kepada kita untuk digunakan dalam pelayanan, ya, untuk kebaikan dan menjadi berkat. Selamat menjalani tugas pelayanan kita masing-masing seperti yang dipercayakan sesuai dengan kemampuan kita. Talenta yang sudah diberikan oleh Tuhan, biarlah kita bisa persembahkan dengan berbuah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di dalam sorga, hamba-Mu sudah selesai berbicara, tetapi Roh-Mu yang kudus yang akan terus berbicara kepada mereka, pada jemaat Tuhan di tempat ini, yang sudah mendengarkan tentang menggunakan talenta dengan bijaksana. Bagi mereka yang masih saat ini mungkin tidak mengembangkan talentanya, tidak menggunakan talentanya dengan bijak, biarlah Tuhan gerakan hati mereka untuk mengerjakan talenta itu, dikembangkan, bahkan hidup mereka boleh berbuah menjadi berkat bagi banyak orang. Berkati jemaat di tempat ini dengan segala beban, permasalahan, pergumulan yang mereka alami satu persatu. Biarlah Tuhan Engkau yang akan terus menolong, memberikan kelepasan kepada mereka dapat menghadapi, menyelesaikan setiap permasalahan itu. Kami berdoa untuk Bapak Gembala dan Ibu Gembala bersama dengan para majelis yang melayani di tempat ini. Berikan kesabaran, ketekunan, bahkan hati mereka terus dipersembahkan untuk Tuhan, sehingga jemaat ini boleh diberkati Tuhan dengan pelayanan daripada hamba-hamba. Berkati juga mereka yang merindukan pekerjaan, biarlah Tuhan juga kiranya memberikan pekerjaan yang terbaik. Mereka yang membutuhkan jodoh, biarlah Tuhan berikan jodoh, sehingga mereka tahu bahwa mereka dipertemukan oleh kasih Kristus yang akan menyatukan mereka di dalam sebuah rumah tangga. Berkati Bapak mereka yang masih rindu berkat-berkat Tuhan turun ke atas keluarga mereka, biarlah Tuhan Engkau Allah yang begitu kaya luar biasa, yang akan membuka tingkap-tingkap langit untuk memberikan berkat itu kepada anak-anak Tuhan yang selalu berharap dan selalu bergantung kepada-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa untuk para anak-anak Tuhan, para pemuda-pemudi, anak-anak sekolah minggu, biarlah mereka pun juga Tuhan terus pakai mereka menjadi alat di tangan Tuhan. Pada akhirnya mereka boleh melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan semua segenap kehidupan kami, pelayanan di tempat ini, bahkan di mana saja Tuhan yang akan memberkati kami semua. Hanya di dalam satu nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Amin.